proses, kebijakan, teknologi, dan sumber daya manusia. Adapun tujuan dari diskusi kita pada hari ini adalah mendiskusikan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kita akan memudahkan untuk merumuskan visi warga sekolah. Warga sekolah artinya seluruh yang ada di sekolah. Visi berarti apa yang akan kita capai pada masa yang akan datang. Mari kita berdiskusi untuk mengisi kalimat tentang cita-cita berikut ini yang berpihak pada murid. Nyuwun sewu Bapak Ibu, di depan sebelah utara itu sudah terpasang tentang kalimat rumpang yang harus diisi, berisi 6 pertanyaan yang nantinya akan bisa sebagai pengantar kita untuk memahami tentang visi dan visi suatu lembaga atau dalam hal ini sekolah. Yang pertama adalah saya mengharapkan atau memimpikan murid yang seperti apa? Titik. Monggo di meja panjenengan dulu satu konten sticky note nggih. Monggo itu bisa dipakai untuk menjawab dan nanti kalau sudah terjawab semua bisa ditempelkan di depan. Nanti kita bahas satu persatu secara garis besar. Terima kasih. Ditempel ya, ditempel saja. Semuanya kan biar nggak bolak-balik. Satu orang nempel semuanya itu. Iya namanya, jadi nggak bolak-balik. Terima kasih Bu Yani sampaikan. Selanjutnya monggo yang sudah selesai nomor 1 sedikit. Terima kasih. Keberagaman. Monggo yang samping. Nomor 4.
Itu masih tertutup. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah melengkapi kalimat penumpang. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama, saya memimpikan murid yang titik-titik. Kita mencoba untuk membacakan yang warna hijau. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang bisa menerima keadaan dirinya, baik kekurangan maupun kelebihannya. Dua, saya memimpikan murid yang bisa dan mampu berkreasi, inovatif, mandiri, dan toleran kepada orang di sekitar. Ketiga, murid yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Empat, mempunyai rasa ingin tahu, berakhlak mulia, mencintai lingkungan. Murid yang saya impikan beriman, jujur, dan tanggap. Kalau kita ambil benang merahnya dari satunya belum ya, lewat saya tulisannya tidak memimpikan murid-murid yang bangga dengan bahasanya, sehingga murid saya bisa baik, sopan, dan santun dalam berbahasa. Dari apa yang sudah Bapak Ibu tulis di sini, pakai dan mohon maaf ya refleks yang sudah disampaikan bahwasanya benang merahnya adalah menginginkan murid yang ada kreatifnya, ada mandiri, karakternya sesuai dengan nilai Pancasila, berakhlak mulia, mencintai lingkungan, beriman, jujur, dan tanggap. Terakhir adalah bangga akan bahasanya. Berarti secara umum ini adalah mengacu pada profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekolah yang berpancasila.
Ya. Kedua, saya percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki potensi. Berikutnya, aset bagi saya selaku pendidik dikarenakan jiwa siswa kita didik dengan benar. Jika siswa kita didik dengan benar akan menjadi penerus bangsa yang produktif. Mantap sekali. Murid adalah individu yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing sehingga dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Berbeda-beda dalam segala hal. Murid adalah anak yang memiliki ciri fisik, psikis yang berbeda. Saya percaya bahwa murid saya akan bisa bangga dengan bahasanya sendiri. Iya. Sesuai dengan maunya. Jadi secara garis besar kalau saya ambil kesimpulan bahwasanya kita menyadari bahwa murid itu punya karakter masing-masing. Artinya murid sudah punya dasar, sudah punya basic ya. Tinggal kita yang menebalkan. Anak ini lebih tebal kemana istilahnya seperti itu, lebih condong ke bagian yang seperti apa. Itulah makanya di dalam pembelajaran ada asesmen ya. Karena kita harus mengetahui bahwasanya cara belajar peserta didik atau murid itu berbeda. Harapannya adalah dengan kita mengetahui karakter dari cara belajar murid tersebut, maka kita akan bisa memberikan pelayanan terbaik. Kita akan menghamba pada murid seperti ini Pak. Itu adalah bahasa yang sekarang ini, menghamba pada murid. Kemudian yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan jawaban pertama, memberikan layanan kepada siswa semaksimal yang bisa saya lakukan. Mantul. Mantul ini. Dua, kebersamaan dengan peserta didik bisa saling sharing, saling belajar bersama. Satu dengan yang lain, ada kedekatan nih, ada kedekatan emosional. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter. Nah, ini langsung kalau sudah berbicara dengan karakter itu luas cakupannya nih, semuanya masuk. Sama juga siswa berkarakter. Kemudian di sekolah mengutamakan penanaman karakter juga. Sama ini. Bahasa Di sekolah saya mengutamakan kebersamaan dengan murid. Jika kita saling bekerja sama, alhamdulillah ini. Inti dari jawaban yang disampaikan Bapak Ibu adalah karakter karakter dari siswa. Kita ingin punya siswa yang berkarakter, sehingga yang saya lakukan di sekolah saya mengutamakan karakter, pengembangan karakter dari murid. Untuk pertanyaan keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa untuk mencapai sebuah tujuan harus melalui sebuah proses. Jawaban berikutnya, masih banyak membutuhkan pendidik atau guru untuk bisa berbagi ilmu dan berguna bagi masa depan anak bangsa. Kemudian murid ke sekolah untuk belajar, untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Harapan murid ternyata seperti itu mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang layak. Sekolah adalah tempat mencari ilmu untuk masa depan. Kemudian yakin untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berorientasi pada murid. Kemudian terakhir, murid di sekolah sadar betul bahwa mereka ke sekolah karena belajar mencari ilmu. Mereka akan belajar dengan baik dan semangat. Kalau boleh saya ambil benang merahnya, bahwasanya murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka menginginkan sebuah proses pendidikan yang bermutu, yang layak, dan itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar kita nih, Bapak Ibu semua.
Jadi marilah kita berusaha ya. Saya juga sedang berusaha walaupun kadang kurang ya. Bismillah. Pertanyaan kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk pertama membimbing siswa menjadi lebih baik. Dua, bisa mengajak peserta didik untuk lebih bisa berbagi ilmu pengetahuan, bisa berkolaborasi dengan peserta didik. Berarti ini sesuai yang kemarin disampaikan Pak Kepala Dinas tentang society, apa ya Bu kelaleman dari kolaborasi society ya, gitu. Berikutnya untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Cita-cita yang mulia, kebahagiaan dan keselamatan, tampil dunia akhirat. Amin. Memaksimalkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakin untuk memanusiakan siswa, dan saya dan guru lain di sekolah yakin untuk mengantarkan murid-murid untuk menanggapi mimpi dan cita. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, sebuah cita-cita yang sangat mulia dari hati yang paling dalam dari Bapak Ibu semuanya. Semoga ini bisa kita amalkan dari ladang ibadah kita. Kata Pak Ustadz ya, yang masuk ke surga itu guru, tapi jadinya kepala sekolah di sini. Dan kalau itu menurut bahasa dari kepala dinas itu seperti itu. Berikutnya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa membimbing siswa membutuhkan proses yang tidak mudah. Betul sekali Ibu, dalam membimbing anak kita sendiri di rumah saja saya masih kerepotan kita dalam ini saya masih banyak belajar. Kemudian bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang berbeda. Betul, setiap anak punya bakat minat yang berbeda. Setiap anak memiliki sama, berpengaruh terhadap perubahan siswa. Paham bahwa pembelajaran mereka adalah proses yang mengalir sehingga dibutuhkan refleksi dan perbaikan ke depannya. Betul sekali, refleksi. Sekarang ini sedang istilahnya marak ya, beberapa kejadian yang di luar harusnya tidak terjadi di lingkungan pendidikan ya. Itu menjadi refleksi kita bersama yang harus kita laksanakan seperti yang kemarin dari Bu Im ya. Ada refleksi baik itu di dalam pendidikan, kita di dalam kelas dan sebagainya. Ini menjadi branding istilahnya, refleksi ini yang harus ada. Kemudian paham bahwa pembelajaran merupakan proses yang mengalir. Nah, ini yang tadi saya dan guru lain paham bahwa kita harus bisa mewujudkan cita-citanya. Nah, alhamdulillah lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Dari apa yang sudah